Selamat siang, perkenalkan nama saya Lena Helen Siahaan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Angkatan 3 tahun 2023, Universitas Islam Sumatera Utara, NPM 7123059137. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk pemenuhan tugas video uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Siap, baik. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang bisa memimpin doa? Siapa yang bersedia? Silakan Daniel. Baik teman-teman sekalian, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini ada baiknya kita awali dengan berdoa. Izinkan saya membawa pelajaran agama Kristen Protestan dengan sama-sama. Amin. Terima kasih Daniel. Sama-sama. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, hari ini sekretaris siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Siapa hadir semua, Miss? Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita sebentar ya. Miss pasang dulu ininya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari materi dari pembelajaran sebelumnya. Ada yang ingat kira-kira apa materi kita yang sebelumnya? Siap. Coba ya. Siapa? Oke, Steven. Yang saya ingat nih dampak kolonialisme dan imperialisme terhadap masyarakat Indonesia, Miss, dampak. Oke, ada dampak imperialisme dan Kolonialisme. Misalnya yang pertama kita mau lihat dari dampak dalam bidang sosial budaya. Misalnya kita bisa melihat dalam bidang sosial itu dampak daripada imperialisme, kita bisa lihat apa kira-kira? Stratifikasi sosial. Iya, adanya stratifikasi sosial, ada golongan timur asing, ya kan, golongan pribumi, itu dianya. Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme, ya. Jadi kita mau lihat bagaimana setelah imperialisme dan kolonialisme itu berdampak terhadap masyarakat Indonesia, kita bisa melihat bagaimana nanti perjuangan masyarakat kita dari respon, ya, perjuangan orang-orang terdahulu itu dari respon bangsa kita seperti apa. Banyak nanti responnya, ya. Misalnya ada nanti perlawanan-perlawanan di daerah-daerah. Jadi memang kalau kita lihat apa gunanya kita mempelajari ini kita bisa melihat bagaimana perjuangan para pahlawan terdahulu untuk mengusir, ya, segala bentuk penjajahan di bangsa kita atau di tanah air kita. Jadi itu yang akan kita dapatkan dari mempelajari. Nah, kita mau lihat dulu nih tujuan pembelajarannya. Nah, materi kita hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran kita itu dengan cara project, ya. Pembelajaran kita menggunakan metode, ya, atau model pembelajaran project, di mana kalian nanti akan menggali lebih dalam lagi, ya, dan kemudian akan mencari informasi dan menyusunnya dalam bentuk infografis, ya, Di dalam tujuan pembelajaran kita melalui pembelajaran ini, kalian mampu menganalisis bagaimana respon bangsa Indonesia, ya, terhadap imperialisme dan kolonialisme dari berbagai bidang, ya. Dari berbagai bidang, ada pendidikan, ada apa lagi? Ya, itu ada bidang-bidangnya. Nah, setelah kalian mampu menganalisis dari informasi-informasi yang kalian dapatkan, yang kalian cari nanti, kemudian kalian mampu membuat proyek berupa desain infografis melalui media Canva, ya kan? Udah nggak asing lagi, ya, kita sudah pernah juga menggunakan Canva dalam proses pembelajaran, ya. Jadi nanti kita melihat. Kemudian setelah itu hasil proyek yang dikerjakan dalam kelompok maka harus dipresentasikan. Nanti kita presentasikan, kita mau lihat pemahaman kita dan bagaimana
respon kita untuk melihat hasil pekerjaan daripada teman-teman kita. Oke ya? Nah, baik. Di sini yang akan kita bahas seperti yang disampaikan tadi adalah apa-apa aja yang perlu kita bahas dari materi kita ini. Yang pertama, kita mau lihat bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial budaya, dan dalam bidang ekonomi. Nah, kita mau lihat dalam bidang politik ya. Dalam bidang politik kita berbicara tentang munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional ya. Yuk, kira-kira ada yang ingat nggak? Satu aja bentuk organisasi. Ya, Stephen? Indis Party. Indis Party, ya kan? Ada Indis Party. Kemudian apa lagi? Ada Budi Utomo. Nah, Budi Utomo. Budi Utomo ini sebagai penggagas atau kita katakan sebagai penggerak ya. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional di Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di mana bentuk organisasi ini itu memperbaiki, punya tujuan ya, mengusahakan kemajuan terhadap orang-orang pribumi ya. Apa yang perlu diperbaiki? Pendidikannya, kesehatannya ya kan, kesejahteraannya. Nah, dari munculnya organisasi Budi Utomo ini kemudian muncullah organisasi-organisasi yang lain. Nanti kalian bisa cari juga ya. Ada apa lagi? Ada Indus Party, ada sistem, ada Sarina Islam, apa lagi? TNI, apa lagi? Parindra, apa lagi? Dapti, ya kan? Dan lain-lain. Oke, nah kita mau lihat dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kalau di Dampak, ya itu ada banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintahan kolonial, ya kan? Seperti ada HBS, Taufia, ya kan? Apa? Mulo, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kita lihat yang dari bangsa kita. Karena adanya politik etis, muncul sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, tapi masih tidak berpihak kepada pribumi, ya. Orang-orang pribumi hanya segelintir, ya kan, yang menikmati pendidikan di sana gitu. Sehingga muncullah tokoh-tokoh Indonesia, diantaranya ada Ki Hajar Dewantara, ya, ada Ki Hajar Dewantara, ya kan, yang akhirnya berpikir untuk mendirikan sekolah untuk orang-orang pribumi, ya kan, yaitu didirikannya Taman Siswa, ya kan. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai saat ini yang masih kita gunakan dalam filosofi pendidikan kita. Handayani di dalamnya memiliki 3 prinsip, yaitu ingatan, tungkulada, karsa, handayani, 3 prinsip ya. Tapi yang kita filosofikan yang kita pakai itu adalah tungkulada. Nah, 3 prinsip ini didasarkan untuk membangun rasa nasionalisme masyarakat pribumi yang bersekolah di taman siswa. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya INS Kayu Tanam. Ya, kalau kita lihat INS Kayu Tanam ini ya, INS Kayu Tanam ini sekolah yang didirikan di Sumatera Barat, ya kan? Di Sumatera Barat, di mana kalau kita lihat di situ pendirinya adalah Muhammad Syafi'i, ya kan? Jadi kalau kita lihat di INS Kayu Tanam ini sekolah yang didirikan berdasarkan kurikulum keterampilan. Jadi kalau kita lihat sekarang ada yang namanya nah, gitu ya, tujuannya. Kemudian ada yang namanya sosial budaya. Sosial budaya ini ada perkembangan yang namanya seni, ya, sastra. Kemudian ada seni lukis, ya kan. Kemudian ada seni teater, ya, atau seni pagelaran, ya. Itu muncul. Jadi kalau kita lihat ada
ada komedi Istanbul ya. Itu ada pada masa imperialisme dan kolonialisme. Kemudian ada yang namanya apa? Kalau kita lihat lukisan, seni lukis, muncul pelukis yang ternama pada saat pemerintahan kolonial Belanda, bahkan sampai mengisyaratkan bahwa pedagang harus ketika melakukan perdagangan ke Nusantara itu harus membawa satu pelukis ya kan. Nah, supaya apa? Supaya meningkatkan jiwa-jiwa seni ya di masyarakat pada saat itu. Kemudian ada perkembangan sastra, banyak ya perkembangan sastra. Nah, sastra ini ada digunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk perlawanan dalam bentuk tulisan. Ada yang langsung pemberontakan, ada yang melalui cerita-cerita rakyat. Nah, itu nanti mau kalian gali lebih dalam lagi. Kira-kira sastra-sastra pada masa imperialisme dan kolonialisme seperti apa? Jadi itu yang disampaikan ya tentang materi yang akan kita bahas lebih dalam lagi dalam kelompok-kelompok diskusi. Nah, kelompok-kelompok diskusinya kan udah ada ini, ya kan? Kelompok-kelompok diskusinya udah ada. Maka nanti setelah itu misalkan kasih LKPD-nya, tapi sebelum kasih LKPD, kita mau buat dulu bukan jadwal, tapi jadwal proyeknya ya. Sekarang kita lihat jam ya, nanti kita buat nanti proyeknya yang waktu diskusi kalian itu kita pakai itu adalah sekitar 15 sampai 20 menit. Bisa 20 menit ya, 20 menit untuk kalian mendesain infografis sesuai dengan tugas masing-masing kelompok yang tertuang dalam LKPD ya. Di LKPD ada Miss Susun. Nah, ini LKPD-nya mungkin terlalu kecil tapi ada kertas nanti yang membantu ya. Nanti kita bisa lihat kelompok 1 nanti bidang ekonomi ya kan. Kelompok 2 itu di bidang sosial budaya. Kelompok 3 nanti di bidang pendidikan. Kelompok 4 kita buat ekonomi karena banyak ya. Ekonomi kelompok 4 ya. Jadi ada ekonomi, kemudian ada sosial budaya, ada pendidikan dan ada ekonomi lagi. Ekonomi itu pergerakan perlawanan daerah. Oke? Baik, kira-kira sebelum ke kelompoknya nih udah kita susun jadwalnya. Ada pertanyaan yang perlu ditanyakan? Oke, bisa dipahami? Oke, baik. Kalau begitu silakan bergabung dengan kelompoknya. Misalnya LKPD-nya boleh ditulis dulu nanti. Semua ada literaturnya kan? Ada bahannya kan? Ada bawa setiap kelompok ada bawa gadget kan? Siap. Oke, baik. Siap. Buat aja dulu namanya. Oh iya ya, ini agak ini ya salah. Apa nanti kita ini kan. Ini kan. Kelompok. Dapat semua sumbernya kan? Ada yang kelompoknya ada kendala desainnya. Oke, kreativitasnya nanti ini ya kayak gambar-gambar yang mendukung. Oke. LKPD-nya juga jangan lupa ya, nanti di LKPD-nya itu dibuat aja namanya, jangan lupa nama kelompok, anggotanya ya, kemudian kesimpulan. Jadi situ nanti ada diminta ya kesimpulan. Misalnya kalian simpulkan prosesnya itu seperti apa. Nanti silakan dibuat ya, diisi ya. Bisa bercinta ya. Oh ini yang tahun 1918 kalau nggak salah. Ya, terus kita cari lagi di internet. Jadi ini awalnya. Kalau itu kan dia Oke, baik. Kelompok yang udah selesai, udah bisa mengirimkan ke grup Telegram kita ya. Kirimkan ke grup Telegram. Nah, setiap kelompok itu nanti akan mempresentasikan hasil proyeknya ya.
hasil proyeknya. Siapa yang duluan? Udah dikirim kan ke Telegram? Oke, biar Miss cek dulu ya. Oke, ya sudah masuk. Siapa yang kelompok berapa yang mau tampil duluan? Oke, kelompok 4. Daniel dan teman-teman. Siap, baik. Oke, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang pada materi respon masyarakat terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang ekonomi. Perlawanan Maluku. Perlawanan Maluku ini terjadi pada tahun 1817. Pada tahun 1814 terjadi Konferensi London. Nah, Konferensi London itu mengharuskan Maluku diserahkan dari Inggris ke Belanda. Belanda mengharuskan adanya penyerahan wajib berupa hasil bumi atau leverity. Rakyat Maluku tidak puas dan tidak mengarahkan perlawanan yang dipimpin oleh Kapiten Patimura dan Kristina Marta Tiamagu. Nah, sebab umum dari perlawanan tersebut adalah penyerahan wajib atau leverity itu kepada Belanda. Yang kedua itu ada kewajiban kerja atau roli paksa. Dan yang ketiga itu ada paksaan. Nah, di sini ada perlawanan Ternate dan Tidore. Perlawanan Ternate dan Tidore itu faktor awalnya itu karena adanya masyarakat dipaksa untuk menjual rempah-rempah yang utamanya itu adalah cengkeh dan pala dengan harga murah ke Portugis. Nah, Portugis melakukan monopoli untuk melaksanakan penjualan komoditas ini. Lalu adanya perlawanan dari Sultan Jamaluddin itu diasingkan ke Sri Lanka. Lalu faktor perlawanannya si Sultan Jamaluddin ini terhadap Portugis diantaranya karena Portugis ini membunuh Sultan Cairo dan juga adanya politik divide et impera yang dimana adanya propaganda dan fitnah dan juga memperlemah perlawanan dari kerajaan dengan cara memperkeruh hubungan antara dua kerajaan. Oke, baik, terima kasih Floren. Dari buat teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa perlawanan Ternate dan Tidore ini juga membahas tentang yang pastinya mengenai sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sangat dirugikan bagi rakyat Ternate dan Tidore. Dan juga adanya penolakan terhadap monopoli perdagangan seperti yang telah dibacakan oleh siswi Floren tadi, bahwa adanya komoditas rempah utama yaitu adanya cengkeh dan pala yang dijual dengan harga murah di Portugis. Hal tersebut sangat merugikan para masyarakat yang ada di Ternate dan Tidore. Langsung saja juga kita lanjut mengenai perlawanan rakyat Makassar. Silakan siswi Gifta. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang perlawanan rakyat Makassar, di mana latar belakang dari perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC yang pertama kita lihat. VOC itu menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia bagian timur. Yang kedua, VOC melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang akan berlabuh di Sumba Oku. Yang dimana Sumba Oku ini terkenal pelabuhan yang terkenal di Makassar. Yang ketiga adanya perjanjian Bungaya. Perjanjian Bungaya ini isinya yang pertama, Makassar harus mengakui monopoli VOC. Yang kedua, wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal goa saja. Yang ketiga, Makassar harus membayar kerugian peperangan. Yang keempat, Sultan Hasanuddin harus mengakui Aru Palapa sebagai Raja Gone. Latar belakang yang keempat itu pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama dan benteng kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Yang kelima itu, perlawanan ini terjadi dari tahun 1660 sampai 1670 yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. ini ada dua tokoh yang kami tampilkan. Yang ini adalah Patimura dan yang ini adalah Kristina Marta Tiamagu. Untuk kami teman-teman mengenai perlawanan rakyat Maluku, Makassar, dan Ternate dan Tidore. Jika teman-teman yang mungkin masih merasa kebingungan atau ingin bertanya, kami persilakan. Baik, dimulai dari siswi Gladys Huta kami persilakan. Oke, baik, sebenarnya terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya mengenai respon dalam bidang ekonomi. Di sini saya ingin bertanya. Tadi kalian sudah memaparkan bahwa dalam bidang ekonomi ini ada untuk komoditasnya itu yang pertama itu cengkeh yang seperti tadi yang sudah kalian jelaskan. Jadi saya ingin bertanya mengenai dari hasil infografis yang kalian dan dari pembahasan kalian itu, apa dampak jangka panjang dari eksploitasi ekonomi kolonial terhadap pembangunan ekonomi Indonesia pada saat ini? Mengenai dampak jangka panjangnya. Ya, mengenai dampak. Siswi Gladys, apakah ada teman-teman lagi yang silakan itu? Terima kasih.
kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Eri Tambah dari kelompok 3. Jadi setelah kalian telah membahas atau menjelaskan tentang perlawanan Ternate dan Tidore, di sana kalian juga mencantumkan tentang dibuatnya sebuah perjanjian, yaitu Perjanjian Bongaya, di mana perjanjian itu berisi tentang Makassar harus mengakui monopoli VOC, kemudian ada Makassar harus membayar kerugian peperangan. Nah, apabila kita melihat dari sudut pandang kita pada zaman sekarang, apakah masih ada dampak dari atau imbas dari perjanjian Bongaya tersebut? Terima kasih. Oke, kami mulai menjawab dari pertanyaan Gladys terlebih dahulu. Apa dampak jangka panjang dari adanya eksploitasi ekonomi di perlawanan Ternate dan Tidore? Nah, yang pertama itu pastinya adanya penindasan ekonomi seperti tadi yang kami jelaskan, bahwa adanya ceki dan pala itu yang dijual dengan murah ke Portugis, itu pastinya ekonomi di Ternate dan Tidore itu akan jatuh dan dipakini, dan juga adanya penghambatan pembangunan di mana praktik kolonialisme ini seperti monopoli perdagangan ini di mana hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berdampak negatif pada kapasitas Indonesia. Yang terakhir itu ada warisan struktural, di mana kami membawa warisan struktural ini karena banyak dari struktur ekonomi yang ditinggalkan oleh kolonialisme yang masih bertahan dan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Misalnya itu pola pemikiran tanah dan ketidakseimbangan regional yang mencerminkan warisan kolonial. Bagaimana dengan siswi Gladys? Saya akan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Gladys. Yang pertanyaan yang kedua dari Ingrid, kami persilakan siswi Floren. Untuk pertanyaan siswi Ingrid, perjanjian Bongaya yang ditandatangani pada tahun 1667 antara Belanda dan Kesultanan Goa memiliki dampak yang masih terasa hingga saat ini. Siswi Ingrid pastinya bertanya, apakah ada dampak jangka panjang dari perjanjian Bongaya ini sampai sekarang? Nah, di sini itu dampak yang masih terasa hingga saat ini yaitu adalah terutama dalam konteks politik dan sosial di Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan siswi Ingrid? Oke, baik, Ingrid, terima kasih juga, dan juga teman-teman, terima kasih atas kesempatannya yang telah bersedia untuk mendengarkan serta memberikan pertanyaan kepada kami. Terima kasih atas atensinya. Kami dari kelompok 4 izin mengundurkan diri dan akan dilanjutkan kelompok lain. Sekian dari kami, terima kasih. Untuk kelompok 4 kita berikan close sekali lagi. Jadi kelompok 4 tadi membahas tentang respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme dalam bidang ekonomi. Jadi ada beberapa perlawanan tadi yang diambil oleh kelompok 4 ya. Jadi dari kayak misalnya itu ada perlawanan Maluku, dari 3 bentuk perlawanan daerah yang diambil kita bisa melihat bahwa itu dimulai dari bentuk kesewenang-wenangan VOC ya, monopoli perdagangan di daerah-daerah yang melakukan perlawanan. Kalau kita lihat itu adalah respon bangsa kita ya terhadap monopoli yang dilakukan oleh VOC pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Oke ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi untuk kelompok selanjutnya, itu ada bidang sosial budaya. Kita lihat hasil proyek dari kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 silakan. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang. Nah, di sini kami berasal dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi sejarah penyelatan kita, khususnya dalam respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme imperialisme dalam bidang sosial budaya. Itu ada gerakan Ratu Adil atau disebut juga mesianisme. Kalau teman-teman bingung apa itu mesianisme, mesianisme itu adalah kepercayaan akan kedatangan seorang mesias yang bertindak sebagai penyelamat atau juru selamat bagi sekelompok orang. Nah, gerakan ini berasal dari harapan yang akan datangnya Ratu Adil atau Imam Mahdi sebagai juru selamat rakyat. Dalam gerakan ini biasanya terdapat seorang pemimpin yang dianggap sebagai juru selamat, pimpinan agama ataupun bahkan nabi. Nah, gerakan Ratu Adil ini teman-teman, ini sangat mengguncangkan atau sangat berpengaruh di wilayah Jawa atau pada tahun 1903 di Sidoarjo, tepatnya di Jawa Timur. Pemimpin ini adalah Kasan Mukmin. Dia mengaku menerima wahyu dan mulai bertindak sebagai penjelmaan Imam Mahdi yang akan mendirikan sebuah kerajaan baru di Jawa. Nah, kita masuk ke bidang sosial, bidang budaya.
kita lanjut pada bidang budaya itu ada karya Student Hijau. Student Hijau adalah karya sastra budaya buatan Marco Kartodikromo, tokoh pers pergerakan nasional yang menulis untuk berbagai surat kabar Bumi Putra. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Hijau yang bersekolah di Belanda dan telah ditunangkan dengan Birou. Sayangnya, perjalanan cinta mereka tidak mulus dikarenakan Hijau digoda oleh BJ atau seorang wanita Belanda dan Birou juga dicintai oleh William, seorang administrator Belanda. Jadi inti dari Student Hijau ini adalah seorang pelajar yang dikirimkan oleh orang tuanya untuk berpendidikan di Belanda. Tetapi di Belanda ini dia jatuh cinta atau menjalin hubungan dengan seorang Belanda juga yang bernama BJ. Jadi akhir dari Student Hijau ini adalah Hijau dan Birou mengakhiri kisah cintanya atau mereka berpisah. 3. Oke, nah kita akan lanjut lagi kepada karya sastra yang kedua, yaitu Si Jamin dan Si Johan. Nah, Si Jamin dan Si Johan ini adalah salah satu karya sastra yang ditulis oleh Merari Siregar pada tahun 1918 yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, jadi intinya apa sih yang ingin disampaikan oleh Merari Siregar pada kisah cerita Si Jamin dan Si Johan? Yang pertama, Merari Siregar ingin menyampaikan nilai kejujuran, di mana Jamin dan Johan yang diberi pakaian oleh wanita Cina akan menemukan cincin wanita Cina tersebut dan mengembalikannya lagi kepada wanita Cina. Itu merupakan salah satu nilai kejujuran yang ditampilkan oleh Merari Siregar pada cerita. Dan yang kedua adalah kisah Si Jamin dan Si Johan ini menunjukkan moral bagi kita agar khususnya bagi orang tua agar selalu memberikan perilaku atau kasih sayang yang cukup kepada anak kita. Jangan melakukan anak-anak dengan tidak senonoh atau dengan kasar. Karya sastra Mata Gelap ditulis oleh Marco Kartodikromo pada tahun 1914. Ia dikenal sebagai jurnalis pemberontak oleh Belanda karena ia selalu mengkritik pemerintah. Tokoh utamanya yaitu Amce yang memberi pelet kepada Ratna Permata. Ratna Permata ternyata sudah memiliki pacar yang bernama Supriga. Kehidupan cinta dipenuhi oleh moralitas barat. Supriga pun berselingkuh dengan adik Ratna Permata. Jadi kesimpulan dari Mata Gelap ini adalah masyarakat barat yang membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat Indonesia. Yaitu contohnya itu seks bebas dan mabuk-mabukan. Jadi moral yang dapat kita ambil dari cerita Mata Gelap ini adalah supaya tidak terikut dengan budaya barat yang seperti mabuk-mabukan dan seks bebas. Ya, sebelum itu kami akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk memberikan tanggapan, saran, pertanyaan ataupun berbagai kritikan bagi kami. Silakan. Oke, kami mulai dari siswi Zevania. Nah, di sini saya ingin bertanya. Nah, karya sastra ini merupakan karya sastra tulis ya kan, dan outputnya itu akan dibaca oleh masyarakat luas. Nah, apakah karya sastra ini memiliki kontribusi terhadap pendidikan atau intelektual di masyarakat Indonesia pada saat itu? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Oke, terima kasih buat siswi Zevania. Nah, di sini pertanyaan saya, dari 4 karya sastra tersebut yang sudah dijelaskan, mana karya sastra yang paling berpengaruh? Jadi jawaban dari pertanyaan Jepangnya itu masih ada ya, karena karya sastra memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan dan intelektual. Memulai membaca karya sastra, individu diperkenalkan pada beragam ide, konsep, dan sudut pandang yang dapat memperluas pemikiran dan pemahaman kita. Selanjutnya itu sastra juga dapat merangsang imajinasi, meningkatkan keterampilan analitis, dan membantu pembaca memahami kompleksitas manusia dan masyarakat. Bagaimana dengan siswi Zevania? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Zevania. Nah, di sini saya akan langsung menjawab mengenai pertanyaan Elita tadi. Elita menanyakan dari 4 karya sastra yang kami terterakan, mana yang paling berpengaruh? Oke, jadi Elita, kalau dari 4 karya sastra yang kami terterakan, yang paling berpengaruh itu menurut kelompok kami itu Mata Gelap, Elita. Karena di sini memang cukup dijelaskan oleh Marco Kartodikromo pada tulisan ini bahwa dia itu mengkritisi kehidupan para rakyat Indonesia yang justru mengikuti dan tidak menolak pengaruh budaya barat yang buruk. Contohnya kan tadi di sini tentang perselingkuhan, ada seks bebas, judi, dan mabuk-mabukan. Jadi di sini memang Marco di sini bertujuan mengingatkan atau memberi moral kepada bangsa Indonesia pada saat itu agar menjauhkan atau menyaring kembali lagi pengaruh budaya barat yang masuk di Indonesia. Apakah bisa diterima? Oke, terima kasih kepada kedua saya Oke, terima kasih pada Elita dan siswi Zevania. Oke, di sini kami akan menutup presentasi pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya ya.
di bidang sosial budaya ya. Tadi di bidang sosial berbicara tentang gerakan Ratu Adil ya, angkatan Ratu Adil ya. Kemudian ada di bidang sastra itu mengangkat tentang cerita-cerita ya, sastra ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 tadi ya, 3 ya tadi ya, keempat mas, ada Mata Gelap, si Jamil, si Johan, si Maria, yang keempat ada. Nah, kalau kita lihat ya bentuk daripada yang disajikan oleh kelompok 4 itu reaksi ya, dimana kalau di bidang sosial karena penderitaan yang dialami ya, dampak daripada imperialisme dan kolonialisme akhirnya memunculkan respon bahwa mengharapkan, menginginkan ada seorang yang mampu melepaskan ya kan, yang mampu melepaskan dari penderitaan yang diakibatkan oleh imperialisme dan kolonialisme. Nah, kemudian untuk yang sastranya kita bisa lihat ada bentuk penolakan secara halus tadi disampaikan oleh kelompok 2 tentang salah satunya cerita dari Mata Gelap, di mana kita lihat di sana bentuk penolakan terhadap maraknya kebudayaan yang tidak lagi sejalan ya, atau yang tidak lagi selaras dengan kebudayaan pribumi pada saat itu. Jadi kalau bisa kita lihat dari bentuknya, jadi sastra itu bukan hanya berbicara tentang pengetahuan aja gitu, tapi dari melalui sastra itu bisa mengajarkan moral dan juga bentuk kritik secara halus ya terhadap dampak ya kebijakan pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu. Dan untuk hasil desain infografisnya ya, saya lihat itu menarik ya, kreativitasnya, bagaimana keseimbangan antara informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok yang sudah presentasi dengan gambar-gambarnya ya. Jadi sekali lagi untuk kelompok yang sudah mengumpulkan desain infografisnya dan yang sudah presentasi, mari kita berikan applause sekali lagi. Oke, baik. Untuk yang LKPD-nya boleh dikumpul, mana masing-masing perwakilan kelompok untuk boleh mengumpulkan. Kita menutup ya, sebelum kita menutup untuk materi kita, pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, baik. Bisa dipahami untuk secara keseluruhan? Jadi karena sudah bisa dipahami, jadi nanti ini akan di-sharing ke Google Classroom ya, untuk boleh dikerjakan ya post-test kita terkait dengan materi kita hari ini ya. Jadi nanti akan di-sharing ke Classroom untuk boleh dikerjakan. Oke? Saya minta kita salah satu untuk boleh berbagi ya, satu nanti boleh siswa ataupun siswi yang boleh menyimpulkan ya materi kita pembelajaran hari ini, baru nanti yang satu lagi itu refleksi ya. Kira-kira ada yang bersedia? Oke, ya. Si Stephen untuk boleh memberikan kesimpulan ya pembelajaran, boleh berdiri Stephen. Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya dan teman-teman mungkin bisa dapat simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini, bahwa ternyata bangsa Indonesia itu sangat menentang keras bahwa adanya praktik kolonialisme dan imperialisme. Itu bisa terlihat tadi pada presentasi kelompok Daniel tadi kan, khususnya dalam ekonomi itu perawanan itu secara nyata, misalnya ada perawanan Ternate Tidore, Goa, ada juga perawanan Maluku, dan juga ada berbagai lainnya. Ada juga perawanan bangsa Indonesia secara halus Contoh itu tadi presentasi kami itu tadi khususnya dalam karya sastra. Jadi memang bangsa Indonesia itu sangat menentang keras adanya praktik kolonialisme dan imperialisme. Jadi sehingga menimbulkan berbagai respon yang menentang praktek-praktek tersebut. Itu yang dapat saya simpulkan, Terima kasih. Oke, terima kasih Stephen. Mari kita berikan apa yang bisa kita refleksikan dari pembelajaran hari ini. Ada? Oke, silakan. Ladies.
Oke, baik, terima kasih Miss. Dari pembelajaran kita pada siang hari ini yang dapat saya refleksikan itu, dan juga mungkin teman-teman di sini dapat kita lihat dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 4 dan juga kelompok 2. Jadi yang dapat kita refleksikan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita bangsa Indonesia, kita harus dapat merespon serta menanggapi bahwa perjuangan-perjuangan dari para pendahulu kita atau para pahlawan kita itu dapat kita jadikan sebagai motivasi kita, apalagi kita sebagai kaum pelajar dapat menjadi motivasi kita untuk lebih baik ke depannya, dan kita dapat menjadikan Indonesia sebagai Indonesia yang semakin gemilang. Baik, terima kasih. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dalam doa. Ada yang bersedia? Oke, silakan, boleh. Sebelum kita pulang dan untuk pembelajaran kita pada hari ini, izinkan saya membawa doa ajaran Kristen Katolik yang ada di sana. Pengantaran Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Floren. Oke, baik, kita mengakhiri pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari boleh diingat, dan untuk pertemuan kita selanjutnya kita boleh membaca kembali materi kita yang berikutnya. Itu masih ada nanti tentang respon juga yang